Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat. Kali ini bertemu lagi bersama saya, Ibu Syahrina Umi Rosandi, dalam pembelajaran prakarya kelas 9 dengan materi metode pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Diharapkan setelah kalian melihat tayangan video ini, kalian bisa mengidentifikasi alat dan metode yang digunakan pada pembuatan produk bahan pangan jadi dari hasil peternakan dan perikanan dengan tepat. Nah anak-anak, kalian pasti pernah memasak makanan dari bahan pangan hasil peternakan maupun perikanan, bukan? Nah sekarang kalian tahu tidak apa sih memasak itu? Ya betul, memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk kita konsumsi. Memasak terdiri dari berbagai macam teknik, metode, dan peralatan serta kombinasi bumbu dan rempah agar disajikan makanan yang lezat. Nah anak-anak, metode pengolahan bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji ada berbagai macam teknik. Yang pertama, merebus atau boiling. Merebus merupakan metode memasak bahan makanan dengan melunakkan atau mematangkan bahan makanan ke dalam cairan. Cairannya bisa berupa air, kaldu, santan, maupun susu dengan temperatur 100 derajat Celcius. Bahan makanan yang akan dimasak harus betul-betul terendam ke dalam cairan karena fungsi cairan tersebut untuk mematangkan bahan makanan. Jika temperatur yang digunakan berkisar antara 85 sampai 96 derajat Celcius dan cairan yang digunakan untuk memasak ikut dihidangkan bersama makanan, maka teknik itu disebut dengan poaching. Alat yang digunakan untuk merebus apa anak-anak? Ya betul, panci. Kalian pasti sudah tahu ya, panci itu seperti apa? Metode yang selanjutnya adalah mengukus atau steaming. Mengukus merupakan teknik memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya. Dan bahan makanan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Bahan makanan diletakkan dalam suatu tempat, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus. Alat yang digunakan untuk mengukus biasanya adalah dandang, panci, dan juga kukusan. Metode pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji yang ketiga adalah menggoreng atau frying. Menggoreng merupakan metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak. Menggoreng ada 3 cara. Yang pertama, menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying.
Cara memasak ini merupakan cara memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak sehingga bahan makanan benar-benar terendam di dalam minyak dan akan menghasilkan makanan yang kering. Menggoreng yang kedua itu ada menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Merupakan proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar dengan hanya 1 kali saja dibalik. Contohnya adalah ketika kalian menggoreng telur dadar, kemudian telur mata sapi, ataupun menumis bumbu dan rempah. Yang ketiga, menggoreng tanpa minyak atau sangrai, yaitu memasak di wajan di mana bahan makanan langsung tersentuh di wajan. Alat yang digunakan untuk menggoreng tentunya kalian pasti sudah tahu semua. Apa anak-anak? Ya, betul, yaitu wajan. Metode yang selanjutnya adalah membakar atau grilling. Proses membakar ini adalah proses memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang atau batok kelapa yang sudah dipanaskan hingga membentuk bara. Proses membakar ini biasanya dilakukan di luar ruangan atau di ruangan terbuka dengan sumber panas yang berasal dari bawah alat yang disebut grill. Metode pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan saji yang selanjutnya adalah memanggang atau baking. Proses memanggang atau metode memasak ini merupakan cara memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan makanan mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang adalah microwave atau oven. Lama pemanggangan ditentukan oleh jenis bahan pangan dan jenis olahan. Karena jenis bahan pangan dan jenis olahan tingkat kematangannya akan berbeda-beda. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Ingat, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.